Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Turham TV dimanapun Anda berada, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabarnya puasa hari ini? Alhamdulillah. Oke, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah dalam hadisnya berpesan kepada kita, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti mempunyai potensi untuk melakukan kesalahan ataupun dosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ataupun dosa, at-tawwabun, yaitu orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Turham TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah. Dalam hadis Rasulullah juga disebutkan mahallul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempat daripada salah dan lupa. Maka kita sebagai manusia biasa berpotensi, sangat-sangat berpotensi untuk melakukan kesalahan ataupun maksiat kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini akan saya jelaskan, akan saya paparkan bagaimana dampaknya ketika kita sering melakukan maksiat atau kesalahan, baik maksiat itu kecil ataupun maksiat yang besar, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi. Akan kami jelaskan dampaknya. Yang pertama adalah ketika kita sering maksiat, sering melakukan maksiat hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, maka dampaknya yang pertama adalah akan mempengaruhi kepada hafalan kita. Lebih-lebih kita sebagai siswa-siswi, masih pelajar menuntut ilmu, maka jangan sampai bermaksiat yang nantinya akan mengganggu kepada hafalan kita. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada kiainya, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada Kiai Waqi' perihal tentang hafalanku yang jelek. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka jawaban kiainya adalah, tinggalkanlah maksiat, tinggalkanlah maksiat. Jenis maksiat apapun disuruh meninggalkan oleh Kiai Waqi'. Pemirsa Turham TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah yang pertama. Untuk yang kedua adalah ketika kita sering melakukan maksiat, maka secara otomatis kita akan mendapatkan hukuman sosial. Sering kita saksikan di masyarakat bagaimana orang yang sering bermaksiat kepada Allah, bagaimana orang yang sering melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lambat laun, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, akan dijauhi oleh masyarakat sekitarnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir yaitu ketika kita sering melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka kita akan mendapat hukuman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai janjinya Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah dan juga ketentuan-ketentuannya, maka hukumannya adalah yudkhilhu naran khalidan fiha, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah selama-lamanya, wa lahu 'adzabun muhin, dan baginya siksaan yang sangat hina. Maka dari itu, pemirsa Turham TV, mari kita bersama-sama mengatakan stop kepada maksiat. Jangan sampai maksiat itu menghiasi diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, pesan Rasulullah adalah kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Setiap umatku seluruhnya itu akan masuk surga illa man abah, kecuali orang yang enggan untuk masuk surga. Qalu, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, wa may ya'bah, siapakah orang yang enggan? Rasulullah menjawab, qala man ata qad ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah.
Barang siapa yang bertaat kepada Allah dan Rasulullah tentunya, maka dia akan masukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, yang durhaka kepadaku, maka faqad aba, itulah orang yang tidak mau dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.